Halo gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agus Salim di Agusti Salim Official. Beberapa hari ke depan atau mungkin tepatnya 24 Juni 2021, Microsoft akan mengumumkan Windows 11. Bagian utama dari pengumuman ini adalah presentasi perubahan antarmuka pengguna yang signifikan dengan nama kode Sun Valley. Seperti yang kita ketahui, sebagian besar perubahan UX akan dipinjam dari shell Windows 10X dan Windows 10 tidak akan dipasarkan dan digantikan dengan Windows 11 ini. Jadi kapan Windows 11 rilis resmi? Kalian sabar aja. Jadi di tanggal 24 Juni nanti Microsoft akan mengumumkan dan memamerkan bakalan pengganti Windows 10, yakni Windows 11 ini yang secara resmi versi final rilis belum dipastikan kapan itu. Microsoft juga mengkonfirmasi untuk pengguna Windows 10 mungkin update hanya akan diberikan sampai 2025 nanti. Jadi gue saranin untuk kalian ketika nanti Windows 11 ini resmi dirilis, kalian buruan upgrade Windows kalian ke Windows 11 ini. Untuk info resminya kita tunggu aja pengumuman nanti dari pihak Microsoft-nya langsung. Dengan bocornya hal tersebut, untuk Anda yang tidak sabar ingin menggunakan sistem operasi Windows 11, gue di sini akan membagikan tutorial gimana cara upgrade atau install ulangnya di perangkat kalian. Sekaligus di sini gue akan mereview tampilan dan fitur dari Windows 11 ini. Oh ya, untuk Windows 11 yang gue saranin ini bukan versi retail atau siap edarnya ya, melainkan versi developer atau betanya yang tentu masih akan ada pembaharuan besar-besaran nantinya agar Windows 11 ini bisa benar-benar siap edar ke publik untuk dikomersialkan secara umum. Oh ya gengs, untuk installnya sendiri membutuhkan beberapa perubahan file ya pada file source di file ISO-nya, karena jika langsung diinstal itu akan terdapat kendala seperti yang terlihat di gambar. Namun kalian tidak perlu khawatir karena di sini gue akan ngasih tahu gimana cara ngatasinya. Untuk reviewnya setelah Windows 11 ini diinstal ya. Untuk spesifikasi minimum agar bisa diinstal Windows 11 ini ialah sebagai berikut. Prosesor dengan kecepatan minimal 1 GHz, kemudian RAM 2 GB 64 bit, kemudian hard disk dengan space 20 GB, kemudian video adapter direct versionnya yaitu direct version 9 minimum, kemudian displaynya 800 x 600 itu spesifikasi minimum yang bisa digunakan untuk install Windows 11 ini. Ya, untuk spesifikasinya sama lah dengan Windows 10, karena kan Windows 11 ini awalnya adalah Windows 10X. Namun karena entah apa alasannya akhirnya pihak Microsoft menjadikannya Windows 11. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke tutorial installnya. Berikut ini. Persiapan bahannya: flash disk 8 GB ke atas, aplikasi Rufus, file ISO Windows 11. Untuk file ISO Windows 11 ini bisa kalian download melalui tombol download di bawah video ini atau di deskripsi. Langkah-langkah install Windows 11. Untuk cara install Windows 11 ini caranya sama aja dengan instalasi Windows sebelumnya, yaitu membuat bootable Windows 11 dengan flash disk yang telah disiapkan dengan cara colok flash disk ke PC atau laptop. Kemudian buka aplikasi Rufus, pilih flash disk yang kalian gunakan, terus kalian select dan arahkan ke file ISO Windows 11. Dan untuk settingan yang lainnya bisa mengikuti settingan dari saya ini. Setelah itu kalian klik start untuk mulai proses pembuatan bootable sampai tulisan start berubah menjadi tulisan ready berwarna hijau. Jika sudah seperti itu berarti pembuatan bootable sudah selesai.
Silakan lepaskan flash disk dari PC atau laptop. Setelah pembuatan bootable selesai, sekarang masuk ke langkah-langkah instalasi Windows-nya. Oh ya, kalian juga harus memiliki file ISO Windows 10 yang nantinya kode source di file Windows 10 ini akan dikopikan ke file source di Windows 11 agar Windows 11 ini bisa diinstal. Pilih Mon pada file ISO Windows 10, kemudian kalian buka file Windows 10 tersebut, lalu kalian masuk ke folder source. Di folder source ini kalian copy semua file di folder tersebut kecuali file install.esd. File tersebut dikopikan ke folder source Windows 11. Jika muncul tampilan yang minta kalian untuk merefresh, kalian klik saja refresh. Kemudian colokkan flash disk yang berisi file ISO Windows 11 ke laptop atau komputer yang kalian ingin install Windows 11. Lalu sekarang hidupkan PC atau laptop kalian tersebut, atau jika dalam keadaan hidup, kalian restart saja. Tunggu hingga muncul tampilan logo dari merek laptop atau komputer kalian. Bersamaan dengan itu, kalian tekan tombol Del atau F2 di keyboard untuk masuk ke dalam menu BIOS. Catatan: setiap laptop dan komputer berbeda-beda dalam masuk ke menu BIOS ini. Namun umumnya untuk laptop atau motherboard komputer yang merek-merek seperti Asus, MSI, ASRock, Biostar itu masuk ke menu BIOS dengan menekan tombol Del atau kalau tidak F2. Jadi untuk kalian yang laptop atau motherboard komputernya bermerek selain yang saya sebutkan tersebut seperti Acer, Dell, Lenovo, bisa cek di Google untuk cara masuk ke menu BIOS-nya. Jika kalian sudah masuk ke dalam tampilan BIOS seperti ini, silahkan kalian arahkan tampilan ke menu boot dengan cara menekan tombol kiri dan kanan, serta atas bawah di keyboard. Setelah itu, pilih pada bagian boot priority-nya yang pertama, ganti menjadi flash disk sesuai nama merek flash disk yang kalian gunakan tadi. Karena di sini saya menggunakan flash disk dengan merek SanDisk, jadi nama yang tertera di tampilan ini adalah SanDisk. Jika sudah, sekarang kalian save pengaturan tersebut dengan memilih tulisan Save Configuration and Restart. Maka komputer akan restart dan tunggu beberapa saat hingga kalian masuk ke tampilan halaman awal instalasi Windows 11. Di tampilan ini kalian klik next saja. Kemudian kalian pilih I don't have product key. Di sini kalian diminta untuk memilih Windows 11 apa yang ingin Anda gunakan di laptop atau komputer kalian. Terdapat berbagai pilihan seperti Windows 11 Home, Windows 11 Pro, dan lain-lain. Silahkan kalian pilih sesuai selera. Kemudian jika sudah, klik next. Pada tampilan ini kalian centang pada I accept the license terms. Lalu klik next. Kemudian di tampilan ini kalian pilih custom yang bagian bawah. Lalu silahkan kalian pilih lokasi penyimpanan untuk instalasi Windows 11 ini. Jika sudah, klik next dan tunggu sampai kalian dibawa ke halaman pemilihan lokasi tempat tinggal Anda. Di tampilan ini kalian pilih lokasi negara tempat Anda tinggal. Di sini negara tempat tinggal saya adalah Indonesia. Ya iyalah, masa di Zimbabwe gitu. Jadi saya pilih Indonesia. Kemudian klik yes. Lalu Anda diminta untuk memasukkan nama. Silahkan masukkan saja nama sesuai keinginan dan jika sudah langsung saja kalian klik next. Pada bagian password ini kalian kosongkan saja, kemudian klik next. Untuk tab selanjutnya ini saya rasa kalian sudah pada tahu lah ya kan, karena saya sudah pernah jelaskan di video sebelumnya tentang cara instalasi Windows 10 lengkap. Untuk kalian yang belum nonton bisa klik tautan di pojok kanan layar kalian, dan di sana udah saya jelasin tentang tutorial install Windows lengkap. Jadi untuk instalasi Windows 11 ini caranya kurang lebih sama lah dengan Windows 10, hanya saja berbeda di tampilannya saja sedikit, tapi ya nggak banyak. Dijamin lah kalian kalau udah tahu cara install Windows pasti tahulah cara install Windows 11 ini. Nah, diasumsikan kalian sudah pada tahu kan tentang tutorial install Windows ini. Jadi tutorialnya akan saya percepat saja hingga sampailah kalian di tampilan desktop awal Windows 11 ini.
Ya, seperti inilah tampilan dari desktop Windows 11 yang dimana menurut saya cukup bagus ya. Ketika saya pertama kali melihat tampilan awal dari desktop ini, saya berpikir bahwa Windows 11 adalah perpaduan dari 3 sistem operasi, yaitu Windows, kemudian Linux, kemudian Mac iOS. Ini menurut pendapat saya pribadi ya, karena dengan tampilan taskbar yang berada di tengah seperti ini mengingatkan saya akan tampilan desktop di Mac. Kemudian dengan tampilan yang sederhana dan ikon-ikon yang menarik mengingatkan saya juga pada sistem operasi dari Linux. Oke, coba kita beralih ke tampilan paling awal pada saat instalasi. Di sini masih tidak ada perbedaan dengan Windows 10 kecuali hanya pada bagian logo Windows-nya saja. Berbeda dengan Windows 10 yang tampilannya terlihat seperti perspektif. Selain dari itu, semuanya masih terlihat sama seperti Windows 10 hingga setelah proses instalasi Windows 11 selesai dan masuk ke tampilan persiapan awal Windows 11. Maka di sini baru terlihat perbedaan dari Windows 10 dan Windows 11 ini. Windows 11 dengan tampilan yang sekarang ini sangat menarik dan ketika saya memandangnya pertama kali, tampilannya begitu modern dengan warna-warna muda. Namun di saat loading masuk ke tampilan desktopnya, saya kok mikirnya tampilan ini terlihat mirip dengan tampilan loading di PS2 ya. Hanya saja tidak ada logo bola berputarnya. Oke, sekarang kita masuk ke tampilan Windows Explorer. Nah, di tampilan ini, icon foldernya sudah sangat berubah dan lebih menarik dengan sisi kotaknya diperhalus, sehingga sisi-sisi kotak dari icon folder sebelumnya dihilangkan. Dan ini menurut saya sangat inovatif sekali. Untuk wallpaper default desktop Windows 11 ini tidak ada logo-logo Windows jendela seperti wallpaper Windows sebelumnya. Dan bahkan tidak ada satupun wallpaper default yang menampilkan ciri khas dari logo Windows tersebut. Sepertinya pihak Microsoft ini benar-benar ingin mengubah tampilan dari Windows 11 ini secara total dengan tidak mengubah fitur-fitur penting yang ada di Windows sebelumnya. Namun juga terdapat fitur yang di Windows sebelumnya ini dihilangkan di Windows 11. Saya belum tahu ya apa benar dihilangkan atau belum dimasukkan aja. Yang jelas fitur tersebut yaitu fitur Text Manager yang kita tidak bisa membukanya langsung melalui klik kanan di tampilan taskbar, melainkan dengan cara lain. Dan klik kanan di Windows 11 ini hanya terdapat tampilan taskbar setting aja. Dan juga tampilan taskbar ini dikunci ya, sehingga ketika kita ingin menambahkan aplikasi untuk dipinkan di tampilan taskbar tersebut dengan cara mengdragnya, maka tidak akan bisa. Melainkan kita harus klik kanan pada shortcut aplikasi yang ingin Anda tambahkan di taskbar, lalu pilih pin to taskbar. Dan terakhir ada beberapa aplikasi yang tampilannya error, tidak terlihat sempurna di Windows 11 ini. Seperti contoh, aplikasi IDM ini yang menu tulisan di atas progress download terlihat memutih dan tulisannya tidak jelas. Dan ketika saya sedang asik nyoba-nyoba install aplikasi lain, tiba-tiba tampilan Windows 11 ini berubah menjadi putih alias widescreen dan tidak bisa diapa-apain kecuali dengan matikan komputer secara paksa melalui tombol power di casing komputernya. Mungkin ini adalah salah satu bug yang menurut saya wajar sih, karena kan Windows 11 ini masih versi developernya atau versi betanya yang belum final. Jadi ya wajar aja kalau ada ditemukan bug-bug atau error. Mungkin itu saja review singkat dari saya tentang Windows 11 ini. Semoga menjawab penasaran dari kalian yang belum bisa mencoba langsung sistem operasi terbaru dari Windows 11. Oh ya, untuk cara upgrade-nya kurang lebih caranya sama ya dengan cara install ulang. Kalian hanya tinggal klik kanan pada file ISO Windows 11, kemudian pilih Mount, terus double klik pada file setup. Lalu ikuti langkah-langkahnya yang kurang lebih sama seperti langkah-langkah install ulang tadi. Nah, itulah gengs tutorial sekaligus review Windows 11 ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas bisa komen aja di bawah atau DM ke Instagram saya di @agussalim_official. Terima kasih sudah menonton. The next time, game jadi pintar bersama Agus Salim Official.